Om Swastiastu, Om Awininastu Namasidam, Om Sidirastu Tadastu Swaha, Om Saraswati Namastubhya, Waradi Kama Sidir Ramba Karisyami, Sidir Bawantu Me Sada. Selamat datang kembali di media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, pertemuan yang kedua, kelas 11 dalam materi bab 1 yaitu Yoga Sanas dalam Susastra Hindu. Adapun indikator atau tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini adalah yang pertama, mengetahui manfaat Yoga Sanas. Yang kedua, mengetahui etika dalam Yoga Sanas. Sedangkan yang ketiga, mengetahui pandangan yoga terhadap Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Baiklah, kita melangkah ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu manfaat ajaran Yoga Sanas. Yoga adalah pengendalian gerak pikiran yang memberikan manfaat terhadap perkembangan jasmani dan rohani umat Hindu. Jadi, ketika seseorang mempraktekkan yoga, maka kebugaran jasmani dan kesegaran rohani dapat dicapai oleh umat Hindu. Ada beberapa manfaat yang bisa diuraikan dalam pelaksanaan Yoga Sanas. Yang pertama yaitu fleksibel. Yang dimaksudkan dengan fleksibel adalah gerak dari badan yang lentur. Kemudian yang kedua adalah kekuatan. Seseorang yang rutin melaksanakan praktek daripada Yoga Sanas, maka akan ada kekuatan pada otot. Selain itu juga akan memberikan kekuatan terhadap perkembangan daripada sel-sel tubuh. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu postur. Jadi yang dimaksud di sini adalah yoga dapat dikatakan memperbaiki postur tubuh dengan melakukan gerak atau sikap yoga asanas. Yang keempat, memberikan manfaat terhadap pernafasan. Kita tahu sendiri bahwa pernafasan di dalam tubuh manusia terdapat di organ paru-paru. Jadi dengan rutin melaksanakan praktek daripada Yoga Sanas, maka akan menyehatkan atau meningkatkan kerja daripada organ paru-paru. Selanjutnya, yang kelima, mengurangi stres. Jadi, yoga dikatakan dapat memberikan manfaat yang luar biasa terhadap pikiran manusia, yaitu mengurangi tingkat stres. Jadi, maksudnya dengan meditasi dalam yoga, maka diharapkan membawa pikiran manusia atau seseorang yang mempraktekkan yoga tersebut untuk lebih tenang atau rileks. Kemudian yang keenam, manfaat yang keenam, konsentrasi. Jadi konsentrasi yang dimaksud di sini adalah ketika pikiran seseorang sudah tenang, maka pasti akan memberikan konsentrasi atau mood yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh, dapat memberikan manfaat terhadap organ jantung. Jadi jantung dikatakan lebih sehat. Jadi dapat menghindarkan diri dari penyakit kronis seperti hipertensi dan juga stroke. Jadi yoga dikatakan memberikan manfaat yang sangat luar biasa terhadap kesehatan jantung. Yang terakhir, 7, memberikan efek pada kondisi medis. Jadi maksudnya di sini adalah dengan seseorang rutin melakukan praktek yoga, maka yoga ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat atau terapi ya dalam penyakit tertentu di dunia kesehatan. Demikian tadi 7 manfaat yang bisa dirasakan dalam manfaat ajaran yoga. Selanjutnya, sebagai kesimpulan bahwa yoga itu bisa kita kelompokkan manfaatnya secara terperinci menjadi 2. Jadi secara jasmani dan rohani, tujuan yang dapat dicapai itu adalah secara rohani sebagai tujuan hidup yang tertinggi dan terakhir dalam ajaran agama Hindu, karena kita tahu sendiri bahwa tujuan hidup ini adalah mencapai yang namanya kelepasan atau kebebasan dari keterikatan terhadap duniawi yang disebut dengan istilah moksatam jagadita yaca iti dharma. Nah, kemudian manfaat secara jasmani, ya
yakni untuk menjaga kesehatan, kebugaran jasmani, dan kesegaran rohani, ya, dengan melakukan berbagai macam gerakan atau mempraktekkan gerakan yoga asanas. Oke, demikian tadi manfaat daripada pelaksanaan yoga asanas. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu yoga asanas dan etika. Jadi sekali lagi, yoga asana adalah gerakan yoga yang berhubungan dengan posisi tubuh. Jadi yoga asana mengutamakan postur tubuh, pernafasan yang terpusat, dan konsentrasi pada gerakan pikiran. Jadi maksudnya adalah pada tubuh fisik, yoga memberikan efek kesehatan, keseimbangan, kekuatan, dan vitalitas. Kemudian pada pikiran, yoga meningkatkan daya ingat, konsentrasi, menajamkan tingkat intelektual, menyeimbangkan emosi, sehingga membuat hidup lebih kaya dan bahagia. Sedangkan pada jiwa, yoga membawa kesadaran, kebebasan, dan pencerahan. Selanjutnya, bisa diberikan perumpamaan bahwa ketika kita ingin mempelajari sesuatu, misalnya di sini adalah karate atau kungfu sebagai suatu teknik untuk membela diri, maka sebenarnya yoga adalah suatu teknik untuk mengenal diri sendiri. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kemudian perlu juga ditegaskan bahwa yoga adalah sebuah sadhana. Jadi sadhana di sini dimaksud adalah latihan yang bersifat spiritual. Yoga tidak sekedar senam biasa. Jadi perlu dijelaskan kepada masyarakat yang masih awam, yang seringkali mengartikan yoga sebagai sebuah pertunjukan akrobat misalnya, atau dengan anggapan yang lainnya. Jadi sebagaimana dengan ilmu bela diri, berlatih yoga juga membutuhkan etika atau disiplin yang penting untuk diperhitungkan. Nah, selanjutnya, karena hakikat dari pelaksanaan yoga adalah pengendalian pikiran, jadi pengendalian daripada gerak-gerak pikiran, maka perlu dijelaskan bahwa sebenarnya pikiran terdiri dari 5. Jadi dalam filsafat yoga disebutkan bahwa ada 5 keadaan pikiran itu. Jadi yang pertama adalah kesipta. Jadi 5 keadaan pikiran ini dipengaruhi oleh intensitas satwam, rajas, dan tamas, ya, 3 sifat yang mempengaruhi manusia. Satwam itu sifat tenang, rajas itu aktif, sedangkan tamas adalah sifat lambat. Nah, 5 jenis keadaan pikiran itu, yang pertama adalah ksipta, yang artinya tidak diam-diam. Jadi dalam keadaan ksipta ini, pikiran seseorang diombang-ambingkan oleh rajas dan tamas. Pikirannya tidak pernah diam, ya, selalu melompat dari satu objek ke objek yang lainnya, tidak pernah bisa terpusat kepada satu objek. Itu disebut dengan ksipta. Kemudian yang kedua, muda, yang artinya lamban atau malas. Jadi gerak lamban dan malas ini disebabkan oleh pengaruh tamas yang menguasai alam pikiran. Jika ada seseorang yang didominasi oleh gerak tamas ini, maka orang yang seperti ini pikirannya cenderung bodoh, senang tidur, dan sebagainya. Yang ketiga, wiksipta, yang artinya bingung atau kacau. Jadi kondisi pikiran bingung dan kacau ini disebabkan oleh pengaruh rajas. Jadi karena pengaruh ini, ya, pikiran ini bisa terkategori dipengaruhi oleh sifat aktif itu tadi. Kemudian yang keempat, ekarga, yang artinya terpusat. Jadi pada saat ini dikatakan satwamlah yang lebih dominan menguasai pikiran sehingga pikiran itu bisa terpusat. Selanjutnya yang kelima disebut dengan niruda, artinya terkendali. Jadi dalam tahap ini pikiran akan berhenti. Ya, berhentilah semua kegiatan daripada pikiran dan yang ada hanyalah ketenangan. Jadi itulah 5 jenis keadaan pikiran
yang dipengaruhi oleh intensitas satwa merajas dan tamas. Selanjutnya kita masuk ke Astanga Yoga. Jadi untuk melaksanakan praktik daripada yoga atau untuk mencapai hakikat daripada yoga, yaitu tingkat yang disebut dengan istilah asam prajatnata atau samadhi, orang harus melaksanakan praktek yoga ya dalam waktu yang lama melalui tahapan-tahapan yang disebut dengan Astanga Yoga. Jadi Astanga Yoga ini adalah 8 tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang ketika seseorang ingin melakukan praktek yoga. Yang pertama adalah Panca Yama Brata. Panca artinya 5. Ya, jadi pengendalian diri secara jasmani. Jadi itu pengertian daripada Panca Yama Brata. Yang dimaksud dengan pengendalian diri secara jasmani ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ahimsa atau tanpa kekerasan. Maksudnya di sini adalah jangan melukai makhluk lain ya, dalam bentuk pikiran, perbuatan maupun perkataan. Jadi menyakiti itu jangan hanya diartikan sebagai sebuah perilaku atau perbuatan, tapi menyakiti juga seharusnya dihindari baik dalam pikiran maupun perkataan, lebih-lebih perbuatan. Kemudian pembagian Pancayama yang kedua yaitu Satya. Satya itu artinya kejujuran. Jadi kejujuran atau kebenaran. Kebenaran ini juga melingkupi 3, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Jadi pantang ya melakukan kecurangan, penipuan dan kepalsuan. Kemudian astenya atau pantang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Maksudnya di sini ya tidak diperkenankan mengambil mencuri daripada milik orang lain. Yang keempat brahmacari atau berpantang kenikmatan seksual. Jadi orang yang sementara menempuh atau mempelajari ilmu pengetahuan hendaknya berpantang diri terhadap kenikmatan seksual. Dan yang terakhir yaitu aparigraha atau pantang akan kemewahan. Jadi orang yang melaksanakan praktek yoga semestinya bisa mempraktekkan hidup yang sederhana. Jadi ini diambil dari kitab Patanjali Yoga Sutra. Selanjutnya pembagian Astanga Yoga yang kedua, setelah pengendalian diri secara jasmani, maka yang kedua sebagai lanjutannya adalah Panca Niyama Brata atau pengendalian diri secara rohani. Jadi secara rohani pembagiannya ini yang pertama adalah satu sauca, yang artinya kebersihan lahir dan batin. Jadi hendaknya secara fisik, ya secara jasmani dan secara hati atau batin orang semestinya harus suci. Kemudian yang kedua, santosa atau kepuasan. Jadi santosa atau kepuasan ini maksudnya selalu berpuas, selalu merasa cukup, bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, tapa atau pengekangan diri. Jadi tapa ini juga dilakukan terhadap aspek jasmani, fisik ya, dan juga rohani atau pikiran. Kemudian yang keempat, swadhyaya. Jadi perilaku swadhyaya ini adalah gemar mempelajari daripada kitab-kitab suci. Demikian juga bisa melakukan japa atau japa ini dimaksud adalah pengulangan atau pengucapan nama-nama suci Tuhan. Jadi itu yang dimaksud dengan swadhyaya. Kemudian yang terakhir, iswara pranidana atau penyerahan dan pengabdian diri secara tulus, ya, setulus-tulusnya kepada Sang Hyang Widi. Jadi ketika seseorang bisa mempraktekkan iswara pranidana, maka bisa mengantarkan seseorang kepada tingkatan samadhi. Jadi kesemuanya ini juga diambil dari kitab Patanjali Yoga Sutra. Yang ketiga, selanjutnya Astanga Yoga yang ketiga yaitu asana. Jadi asana adalah sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga. Jadi pada sikap duduk ini ya tidak diharuskan mengambil sikap duduk tertentu,
tapi diserahkan sepenuhnya kepada siswa, yang mana sikap yang disenangi ya, sehingga bisa membuat tubuh menjadi rileks ya, dan kondisi tubuh yang rileks ini diharapkan dapat menguatkan konsentrasi ya, karena ketika badan dipaksakan untuk mengambil sikap tertentu maka pasti akan berpengaruh terhadap konsentrasi. Nah, sikap duduk yang rileks ini bisa dipilih ya, misalnya bagi laki-laki silasana atau bersila, dan untuk yang perempuan bisa memilih Vajrasana atau bersimpuh. Selanjutnya yang keempat, pranayama. Jadi pranayama ini adalah pengaturan nafas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Jadi pranayama ini dilakukan berulang-ulang sampai dirasakan ketenangan dalam nafas. Pranayama ini terdiri dari 3, yaitu puraka, yakni memasukkan nafas, kumbhaka ketika menahan nafas, dan recaka ketika mengeluarkan nafas. Jadi idealnya puraka, kumbhaka, dan recaka dilaksanakan pelan-pelan, bertahap, masing-masing dalam 7 detik. Yang kelima, pratyahara. Jadi pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran, sehingga apapun yang diterima oleh panca indera melalui syaraf ke otak tidak mempengaruhi panca indera. Jadi pada saat ini panca indera sudah dikendalikan. Panca indera itu apa? Jadi 5, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa lidah, dan rasa kulit. Jadi panca indera inilah yang dikendalikan ya, untuk tidak mempengaruhi lagi terhadap kondisi pikiran. Ini disebut dengan istilah pratyahara. Selanjutnya, Astanga Yoga yang keenam yaitu dharana. Jadi keberhasilan dari pratyahara tadi terdapat di poin yang keenam, yaitu dharana, yang artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi. Jadi objek konsentrasi ini bisa dipilih ya, bisa yang di dalam tubuh sendiri, bisa juga di luar daripada tubuh kita sendiri. Jadi biasanya bagi orang yang memilih untuk objek konsentrasi pada tubuh, itu biasanya memilih tempat di antara sela-sela mata ya, yang biasa disebut dengan istilah mata ketiga. Nah, kemudian yang objek yang dipilih di luar daripada tubuh itu bisa seperti objek alam, misalnya seperti bulan ya, kemudian bintang, matahari, ataupun gunung. Bisa juga memilih objek seperti misalnya patung atau gambar dari dewa-dewi. Jadi demikian penjelasan dharana. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dhyana. Jadi keberhasilan daripada dharana itu ada di nomor 7, yaitu dhyana. Jadi dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran itu tertuju tanpa putus-putus kepada objek yang disebutkan di dalam dharana di atas tadi. Kemudian yang ke-8, sebagai akumulasi atau hasil akhir dari tingkatan-tingkatan yang sebelumnya, maka tibalah yang ke-8 sebagai puncaknya, yaitu samadhi. Samadhi ini adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga. Jadi samadhi ini dibagi menjadi ke dalam 2 keadaan. Yang pertama yaitu samprajnata samadhi atau sabija samadhi. Disebut istilah ini di mana maksudnya adalah keadaan di mana yogi atau orang yang melaksanakan samadhi ini masih memiliki kesadaran. Kemudian yang kedua, asamprajnata samadhi atau nirnija samadhi adalah suatu keadaan di mana yogi sudah tidak sadar dengan diri dan lingkungannya karena hati dan batinnya sudah diresapi oleh cinta kasih daripada ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi demikian tadi mengenai penjelasan Astanga Yoga sebagai tahapan-tahapan dari orang yang ingin mempraktekkan daripada yoga. Selanjutnya, yang terakhir ya, tujuan yang terakhir yaitu pandangan yoga terhadap Tuhan atau ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi di dalam kitab Yoga Sutra
Maharshi Patanjali beranggapan bahwa individu makhluk atau manusia memiliki esensi yang sama dengan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Jadi esensi yang sama ini dimaksudkan adalah bahwa manusia itu memiliki asal ya atau esensi yang sama daripada Tuhan itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa atma yang merasuk ke dalam badan manusia itu bersumberkan daripada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Ya, akan tetapi karena dibatasi oleh sesuatu yang dihasilkan oleh keterikatan dan karma, maka ia atau manusia berpisah dengan kesadarannya tentang Sang Hyang Widi dan menjadi korban dari dunia material ini, sehingga inilah alasannya manusia dikatakan mengalami kelahiran dalam kondisi awidya atau penuh kegelapan. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya beliau atau Maharshi Patanjali mengatakan bahwa ada istilah yaitu the perfect supreme being, yang artinya adalah Sang Hyang Widi diibaratkan atau bersifat abadi, meliputi segalanya, maha kuasa, maha tahu, dan maha ada. Jadi beliau Ida Sang Hyang Widi-Wasa dikatakan tidak terpengaruh oleh kebodohan, egoisme, nafsu, kebencian, dan takut akan kematian. Jadi Ida Sang Hyang Widi-Wasa terbebas dari karma pala, dan siklus daripada reinkarnasi. Jadi demikianlah pandangan yoga terhadap Tuhan. Jadi dengan berakhirnya pemaparan mengenai pandangan yoga terhadap Tuhan, maka selesai pemaparan materi dari tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3, maka di akhir pembelajaran seperti biasa akan ada evaluasi yang diberikan dalam bentuk soal ya, yang berbentuk isai berjumlah 3 nomor. Soal yang pertama, dalam ajaran yoga tahapan apa sajakah yang harus ditempuh? Kemudian soal yang kedua, bagaimana hubungan etika yoga dengan yama dan niyama brata? Jelaskan. Dan yang ketiga, apa sajakah yang menentukan keadaan pikiran dalam beryoga? Jadi demikian anak-anak ya, sebagai evaluasi dari materi yang Ibu berikan, silahkan Anda memberikan jawaban terhadap evaluasi yang Ibu berikan. Semoga media pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup dengan ucapan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Siapa? Om Swastiastu, Om Awinanastu Namasida, Om Sidirastu Tadastu Swaha, Om Saraswati Namastubhya, Warade Kama Siddhi Ramba Karisyami, Siddhir Bhawantu Me Sada. Selamat datang kembali di media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, pertemuan yang kedua, kelas 11 dalam materi bab 1 yaitu Yoga Sanas dalam Susastra Hindu. Adapun indikator atau tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini adalah yang pertama, mengetahui manfaat Yoga Sanas. Yang kedua, mengetahui etika dalam Yoga Sanas. Sedangkan yang ketiga, mengetahui pandangan yoga terhadap Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Baiklah, kita melangkah ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu manfaat ajaran Yoga Sanas. Yoga adalah pengendalian gerak pikiran yang memberikan manfaat terhadap perkembangan jasmani dan rohani umat Hindu. Jadi, ketika seseorang mempraktekkan yoga, maka kebugaran jasmani dan kesegaran rohani dapat dicapai oleh umat Hindu.
Ada beberapa manfaat yang bisa diuraikan dalam pelaksanaan yogasanas. Yang pertama yaitu fleksibel. Yang dimaksudkan dengan fleksibel adalah gerak dari badan yang lentur. Kemudian yang kedua adalah kekuatan. Seseorang yang rutin melaksanakan praktek daripada yogasanas, maka akan ada kekuatan pada otot. Selain itu juga akan memberikan kekuatan terhadap perkembangan daripada sel-sel tubuh. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu postur. Jadi yang dimaksud di sini adalah yoga dapat dikatakan memperbaiki postur tubuh dengan melakukan gerak atau sikap yoga asanas. Yang keempat, memberikan manfaat terhadap pernafasan. Kita tahu sendiri bahwa pernafasan di dalam tubuh manusia terdapat di organ paru-paru. Jadi dengan rutin melaksanakan praktek daripada yogasanas, maka akan menyehatkan atau meningkatkan kerja daripada organ paru-paru. Selanjutnya, yang kelima, mengurangi stres. Jadi yoga dikatakan dapat memberikan manfaat yang luar biasa terhadap pikiran manusia, yaitu mengurangi tingkat stres. Jadi maksudnya dengan meditasi dalam yoga, maka diharapkan membawa pikiran manusia atau seseorang yang mempraktekkan yoga tersebut untuk lebih tenang atau rileks. Kemudian yang keenam, manfaat yang keenam, konsentrasi. Jadi ya, konsentrasi yang dimaksud di sini adalah ketika pikiran seseorang sudah tenang, maka pasti akan memberikan konsentrasi atau mood yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh, dapat memberikan manfaat terhadap organ jantung. Jadi jantung dikatakan lebih sehat. Jadi dapat menghindarkan diri dari penyakit kronis seperti hipertensi dan juga stroke. Jadi yoga dikatakan memberikan manfaat yang sangat luar biasa terhadap kesehatan jantung. Yang terakhir, 7, memberikan efek pada kondisi medis. Jadi maksudnya di sini adalah dengan seseorang rutin melakukan praktek yoga, maka yoga ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat atau terapi ya dalam penyakit tertentu di dunia kesehatan. Demikian tadi 7 manfaat yang bisa dirasakan dalam manfaat ajaran yoga. Selanjutnya, sebagai kesimpulan bahwa yoga itu bisa kita kelompokkan manfaatnya secara terperinci menjadi 2. Jadi secara jasmani dan rohani, tujuan yang dapat dicapai itu adalah secara rohani sebagai tujuan hidup yang tertinggi dan terakhir dalam ajaran agama Hindu, karena kita tahu sendiri bahwa tujuan hidup ini adalah mencapai yang namanya kelepasan atau kebebasan dari keterikatan terhadap duniawi yang disebut dengan istilah moksatam jagadita yaca iti dharma. Nah, kemudian manfaat secara jasmani yakni untuk menjaga kesehatan, kebugaran jasmani dan kesegaran rohani ya dengan melakukan berbagai macam gerakan atau mempraktekkan gerakan yoga asanas. Oke, demikian tadi manfaat daripada pelaksanaan yoga asanas. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu yoga asanas dan etika. Jadi sekali lagi, yoga asana adalah gerakan yoga yang berhubungan dengan posisi tubuh. Jadi yoga asana mengutamakan postur tubuh, pernafasan yang terpusat, dan konsentrasi pada gerakan pikiran. Jadi maksudnya adalah pada tubuh fisik, yoga memberikan efek kesehatan, keseimbangan, kekuatan, dan vitalitas. Kemudian pada pikiran, yoga meningkatkan daya ingat, konsentrasi, menajamkan tingkat intelektual, menyeimbangkan emosi, sehingga membuat hidup lebih kaya dan bahagia. Sedangkan pada jiwa, yoga membawa kesadaran, kebebasan, dan pencerahan. Selanjutnya, bisa diberikan perumpamaan bahwa ketika kita ingin mempelajari sesuatu, misalnya di sini adalah karate atau kungfu sebagai suatu teknik untuk membela diri, maka sebenarnya yoga adalah suatu teknik untuk mengenal diri sendiri.
siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kemudian perlu juga ditegaskan bahwa yoga adalah sebuah sadhana. Di sadhana di sini dimaksud adalah latihan yang bersifat spiritual. Yoga tidak sekedar senam biasa. Jadi perlu dijelaskan kepada masyarakat yang masih awam, yang seringkali mengartikan yoga sebagai sebuah pertunjukan akrobat misalnya, atau dengan anggapan yang lainnya. Jadi sebagaimana dengan ilmu bela diri, berlatih yoga juga membutuhkan etika atau disiplin yang penting untuk diperhitungkan. Nah, selanjutnya, karena hakikat dari pelaksanaan yoga adalah pengendalian pikiran, jadi pengendalian daripada gerak-gerak pikiran, maka perlu dijelaskan bahwa sebenarnya pikiran terdiri dari 5. Jadi dalam filsafat yoga disebutkan bahwa ada 5 keadaan pikiran itu. Jadi yang pertama adalah kesipta. Jadi 5 keadaan pikiran ini dipengaruhi oleh intensitas satwam, rajas, dan tamas, ya 3 sifat yang mempengaruhi manusia. Satwam itu sifat tenang, rajas itu aktif, sedangkan tamas adalah sifat lambat. Nah, 5 jenis keadaan pikiran itu, yang pertama adalah kesipta, yang artinya tidak diam-diam. Jadi dalam keadaan kesipta ini, pikiran seseorang diombang-ambingkan oleh rajas dan tamas. Pikirannya tidak pernah diam, ya, selalu melompat dari satu objek ke objek yang lainnya, tidak pernah bisa terpusat kepada satu objek. Itu disebut dengan kesipta. Kemudian yang kedua, muda, yang artinya lamban atau malas. Jadi gerak lamban dan malas ini disebabkan oleh pengaruh tamas yang menguasai alam pikiran. Jika ada seseorang yang didominasi oleh gerak tamas ini, maka orang yang seperti ini pikirannya cenderung bodoh, senang tidur, dan sebagainya. Yang ketiga, wiksipta, yang artinya bingung atau kacau. Jadi kondisi pikiran bingung dan kacau ini disebabkan oleh pengaruh rajas. Jadi karena pengaruh ini, ya, pikiran ini bisa terkategori dipengaruhi oleh sifat aktif itu tadi. Kemudian yang keempat, ekarga, yang artinya terpusat. Jadi pada saat ini dikatakan satwamlah yang lebih dominan menguasai pikiran sehingga pikiran itu bisa terpusat. Selanjutnya yang kelima disebut dengan niruda, artinya terkendali. Jadi dalam tahap ini pikiran akan berhenti. Ya, berhentilah semua kegiatan daripada pikiran dan yang ada hanyalah ketenangan. Jadi itulah 5 jenis keadaan pikiran yang dipengaruhi oleh intensitas satwam, rajas, dan tamas. Selanjutnya kita masuk ke Astanga Yoga. Jadi untuk melaksanakan praktik daripada yoga atau untuk mencapai hakikat daripada yoga, yaitu tingkat yang disebut dengan istilah asam prajatnata atau samadhi, orang harus melaksanakan praktek yoga, ya, dalam waktu yang lama melalui tahapan-tahapan yang disebut dengan Astanga Yoga. Jadi Astanga Yoga ini adalah 8 tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang ketika seseorang ingin melakukan praktek yoga. Yang pertama adalah Panca Yama Brata. Panca artinya 5. Ya, jadi pengendalian diri secara jasmani. Jadi itu pengertian daripada Panca Yama Brata. Yang dimaksud dengan pengendalian diri secara jasmani ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ahimsa atau tanpa kekerasan. Maksudnya di sini adalah jangan melukai makhluk lain, ya, dalam bentuk pikiran, perbuatan maupun perkataan. Jadi menyakiti itu jangan hanya diartikan sebagai sebuah perilaku atau perbuatan, tetapi menyakiti juga seharusnya dihindari baik dalam pikiran maupun perkataan, lebih-lebih perbuatan. Kemudian pembagian Pancayama yang kedua yaitu Satya. Satya itu artinya kejujuran.
Jadi kejujuran atau kebenaran. Kebenaran ini juga melingkupi 3, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Jadi pantang ya melakukan kecurangan, penipuan, dan kepalsuan. Kemudian astenia atau pantang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Maksudnya di sini ya tidak diperkenankan mengambil, mencuri daripada milik orang lain. Yang keempat, brahmacari atau berpantang kenikmatan seksual. Jadi orang yang sementara menempuh atau mempelajari ilmu pengetahuan hendaknya berpantang diri terhadap kenikmatan seksual. Dan yang terakhir yaitu aparigraha atau pantang akan kemewahan. Jadi orang yang melaksanakan praktek yoga semestinya bisa mempraktekkan hidup yang sederhana. Jadi ini diambil dari kitab Patanjali Yoga Sutra. Selanjutnya, pembagian Astanga Yoga yang kedua, setelah pengendalian diri secara jasmani, maka yang kedua sebagai lanjutannya adalah Panca Niyama Brata atau pengendalian diri secara rohani. Jadi secara rohani pembagiannya ini yang pertama adalah 1. Sauca, yang artinya kebersihan lahir dan batin. Jadi hendaknya secara fisik, ya, secara jasmani dan secara hati atau batin orang semestinya harus suci. Kemudian yang kedua, santosa atau kepuasan. Jadi santosa atau kepuasan ini maksudnya selalu berpuas, selalu merasa cukup, bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, tapa atau pengekangan diri. Jadi tapa ini juga dilakukan terhadap aspek jasmani, fisik ya, dan juga rohani atau pikiran. Kemudian yang keempat, swadhyaya. Jadi perilaku swadhyaya ini adalah gemar mempelajari daripada kitab-kitab suci. Demikian juga bisa melakukan japa, atau japa ini dimaksud adalah pengulangan atau pengucapan nama-nama suci Tuhan. Jadi itu yang dimaksud dengan swadhyaya. Kemudian yang terakhir, iswara pranidana atau penyerahan dan pengabdian diri secara tulus, ya, setulus-tulusnya kepada Sang Hyang Widi. Jadi ketika seseorang bisa mempraktekkan iswara pranidana, maka bisa mengantarkan seseorang kepada tingkatan samadhi. Jadi kesemuanya ini juga diambil dari kitab Patanjali Yoga Sutra. Yang ketiga, selanjutnya Astanga Yoga yang ketiga yaitu asana. Jadi asana adalah sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga. Jadi pada sikap duduk ini ya, tidak diharuskan mengambil sikap duduk tertentu, tapi diserahkan sepenuhnya kepada siswa yang mana sikap yang disenangi ya, sehingga bisa membuat tubuh menjadi rileks ya, dan kondisi tubuh yang rileks ini diharapkan dapat menguatkan konsentrasi ya, karena ketika badan dipaksakan untuk mengambil sikap tertentu maka pasti akan berpengaruh terhadap konsentrasi. Nah, sikap duduk yang rileks ini bisa dipilih ya, misalnya bagi laki-laki silasana atau bersila, dan untuk yang perempuan bisa memilih vajrasana atau bersikukuh. Selanjutnya yang keempat, pranayama. Jadi pranayama ini adalah pengaturan nafas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Jadi pranayama ini dilakukan berulang-ulang sampai dirasakan ketenangan dalam nafas. Pranayama ini terdiri dari 3, yaitu puraka, yakni memasukkan nafas, kumbhaka ketika menahan nafas, dan recaka ketika mengeluarkan nafas. Jadi idealnya puraka, kumbhaka, dan recaka dilaksanakan pelan-pelan, bertahap, masing-masing dalam 7 detik. Yang kelima, pratyahara. Jadi pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran, sehingga apapun yang diterima oleh panca indera melalui syaraf ke otak tidak mempengaruhi panca indera. Jadi pada saat ini panca indera sudah dikendalikan. Panca indera itu apa? Jadi 5, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa lidah, dan rasa
sulit. Jadi panca indera inilah yang dikendalikan ya, untuk tidak mempengaruhi lagi terhadap kondisi pikiran. Ini disebut dengan istilah pratyahara. Selanjutnya, Astanga Yoga yang keenam yaitu dharana. Jadi keberhasilan dari pratyahara tadi terdapat di poin yang keenam yaitu dharana, yang artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi. Jadi objek konsentrasi ini bisa dipilih ya, bisa yang di dalam tubuh sendiri, bisa juga di luar daripada tubuh kita sendiri. Jadi biasanya bagi orang yang memilih untuk objek konsentrasi pada tubuh itu biasanya memilih tempat di antara sela-sela mata ya, yang biasa disebut dengan istilah mata ketiga. Nah, kemudian yang objek yang dipilih di luar daripada tubuh itu bisa seperti objek alam, misalnya seperti bulan ya, kemudian bintang, matahari ataupun gunung. Bisa juga memilih objek seperti misalnya patung atau gambar dari dewa-dewi. Jadi demikian penjelasan dharana. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dhyana. Jadi keberhasilan daripada dharana itu ada di nomor 7 yaitu dhyana. Jadi dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran itu tertuju tanpa putus-putus kepada objek yang disebutkan di dalam dharana di atas tadi. Kemudian yang kedelapan, sebagai akumulasi atau hasil akhir dari tingkatan-tingkatan yang sebelumnya, maka tibalah yang kedelapan sebagai puncaknya yaitu samadhi. Samadhi ini adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga. Jadi samadhi ini dibagi menjadi ke dalam dua keadaan. Yang pertama yaitu sampradnata samadhi atau sabija samadhi. Disebut istilah ini di mana maksudnya adalah keadaan di mana yogi atau orang yang melaksanakan samadhi ini masih memiliki kesadaran. Kemudian yang kedua, asam prajatnata samadhi atau nirmija samadhi adalah suatu keadaan di mana yogi sudah tidak sadar dengan diri dan lingkungannya karena hati dan batinnya sudah diresapi oleh cinta kasih daripada ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi demikian tadi mengenai penjelasan Astanga Yoga sebagai tahapan-tahapan dari orang yang ingin mempraktekkan daripada yoga. Selanjutnya, yang terakhir ya, tujuan yang terakhir yaitu pandangan yoga terhadap Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi di dalam kitab Yoga Sutra, Maharishi Patanjali beranggapan bahwa individu makhluk atau manusia memiliki esensi yang sama dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi esensi yang sama ini dimaksudkan adalah bahwa manusia itu memiliki asal ya atau esensi yang sama daripada Tuhan itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa atma yang merasuk ke dalam badan manusia itu bersumberkan daripada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya, akan tetapi karena dibatasi oleh sesuatu yang dihasilkan oleh keterikatan dan karma, maka ia atau manusia berpisah dengan kesadarannya tentang Sang Hyang Widi dan menjadi korban dari dunia material ini, sehingga inilah alasannya manusia dikatakan mengalami kelahiran dalam kondisi awidya atau penuh kegelapan. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya beliau atau Maharishi Patanjali mengatakan bahwa ada istilah yaitu the perfect supreme being, yang artinya adalah Sang Hyang Widi diibaratkan atau bersifat abadi, meliputi segalanya, maha kuasa, maha tahu, dan maha ada. Jadi beliau Ida Sang Hyang Widiwasa dikatakan tidak terpengaruh oleh kebodohan, egoisme, nafsu, kebencian, dan takut akan kematian. Jadi Ida Sang Hyang Widiwasa terbebas dari karma pala, dan siklus daripada reinkarnasi. Jadi demikianlah pandangan yoga terhadap Tuhan
Jadi dengan berakhirnya pemaparan mengenai pandangan yoga terhadap Tuhan, maka selesai pemaparan materi dari tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3, maka di akhir pembelajaran seperti biasa akan ada evaluasi yang diberikan dalam bentuk soal ya, yang berbentuk esai berjumlah 3 nomor. Soal yang pertama, dalam ajaran yoga, tahapan apa sajakah yang harus ditempuh? Kemudian soal yang kedua, bagaimana hubungan etika yoga dengan yama dan niyama brata? Jelaskan. Dan yang ketiga, apa sajakah yang menentukan keadaan pikiran dalam beryoga? Jadi demikian anak-anak ya, sebagai evaluasi dari materi yang Ibu berikan, silahkan Anda memberikan jawaban terhadap evaluasi yang Ibu berikan. Semoga media pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup dengan ucapan Paramasanti, Om Santi 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 Om.